Shalom. Oke, shalom semuanya. Oke, hari ini kita masuk dalam tema yang baru, series yang baru. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh host, series ini adalah tentang value di Shine. Dan kita emang sengaja biar terlihat, biar terkesan up to date. Namanya Shine Core. Boleh sama-sama diucapin? Ada yang tahu tentang bukan. Ada yang tahu tentang core ini, core trend di TikTok? Tahu ya? Iya, biar jangan cuma saya aja yang main TikTok gitu kan. Kayak berasa ih. Oke, jadi basically ketika saya kan harusnya udah tahu lah core trend di TikTok itu apa. Tapi berhubung kita mau belajar, jadi saya Google lagi biar nggak salah. Core trend yang ada di TikTok itu berbicara tentang core itu kayak sentral ya, inti ya, yang biasanya terletak di dalam seseorang, refers to your central, internal, and most consistent part of your personality. Jadi banyak kalau kita lihat di TikTok itu orang-orang membuat kompilasi dari core-nya mereka gitu. Jadi mungkin kalau di sini I know Hosana mungkin salah satu core-nya maca kali ya. Ya. Terus mungkin ada yang lain punya core masing-masing yang menunjukkan mereka itu seperti apa, kepribadian mereka, terus kemudian juga what they likes kayak gitu, dan juga mungkin memori-memori yang menjadi core mereka ya. Dan biasanya videonya estetik, bener nggak? Ya, karena ya. Oke, next slide-nya. Nah, kalau di Shine kita punya core, kita punya value, itu sebenarnya ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah, baca sama-sama, 1, 2, 3. Yang kedua, ketiga, terakhir. Iya, jadi mudah-mudahan teman-teman di sini baik yang lama maupun baru join atau newcomer, ini adalah value dari Shine. Mudah-mudahan ini nggak cuma slogan, tapi ketika kalian berinteraksi dengan teman-teman di Shine dan kalian beribadah di tempat ini, kalian bisa ngerasakan ini adalah value kita. Jadi nggak cuma slogan, tapi apa yang kita hidupin, apa yang kita share bersama di sini. Oke, next slide-nya. Nah, dari keempat value tadi, kita itu mendevelop lagi sampai menjadi 2 sentence atau 2 statement. Nah, tapi kita hanya akan membahas the first statement, yang second statement itu akan di minggu depan sama Koed. Nah, untuk statement yang pertama, value statement kita adalah being authentic yet progressive. Ya, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kita menjadi apa adanya, asli, true with our value, true with ourselves. Tapi kita nggak cuma sekadar menjadi otentik, tapi kita berusaha untuk membuat kemajuan. Yang percaya katakan amin. Nah, kenapa? Karena biasanya identik kalau orang menjadi otentik, be true with yourself, hanya sekedar sampai pada mendapatkan penerimaan. Tetapi kita mau lebih, we want to go deeper, beyond that. Kita juga mau membuat progres dalam kemajuan atau kemajuan dalam kehidupan kita. Jadi misalnya, contohnya, ya oke, gue orangnya emang males gitu misalnya. Tapi at first kita boleh menerima dalam tanda kutip kelemahan kita itu sendiri. Tapi kalau kita tahu ketika menjadi otentik itu ternyata tidak membuat kita menjadi lebih baik, kita harus menuju ke step selanjutnya yaitu making progress. Nah, slide selanjutnya kita akan berbicara tentang definisi dari otentik ya. Ini diambil dari Merriam-Webster. Nah, definisinya ini ada beberapa, tapi aku hanya ambil 3. Yang pertama, definisi otentik adalah not false or imitation. Jadi dia real, dia actual. Kalau bahasa anak sekarang, Gen Z, raw. Iya, iya nggak? Oke. Sini gen alpha kayaknya. Oke.
Jadi kayak real, actual, raw gitu kan. Terus yang kedua, true to one's own personality. Jadi kayak ya itu benar-benar true, benar-benar benar, benar-benar sesuai dengan kepribadian aslinya gitu. Dan yang ketiga adalah made or done the same ways as an original. Ini mungkin lebih ke barang ya. Kalau barang pasti ada yang otentik, ada yang fake, ada yang KW kayak gitu. Dan kalau misalnya kita balik lagi ke ilustrasi yang pernah dibahas sebelumnya, barang-barang yang KW dan barang yang mahal, mana yang lebih mahal? Tadi apa ya? Barang yang KW dan yang asli, mana yang lebih mahal? Barang yang asli ya. Jadi kalau misalnya nih teman-teman ini agak menyimpang, tapi kalau misalnya teman-teman merasa saya tidak percaya diri, rendah diri karena the way you look, the way you speak, sebenarnya lebih dalam lagi kita nggak ada yang bisa jadi seperti kita, benar kan? Bahkan twins sekalipun dari satu telur aja semirip-miripnya mereka ada yang tidak akan bisa menjadi sama, yaitu sidik jari, kemudian semirip-miripnya orang juga even DNA mereka kayak gitu ya. Jadi kayak dan sedangkan di dunia ini kalau teman-teman melihat banyak orang berusaha untuk menjadi diterima sehingga menjadi sama dengan apa yang di dunia ini. Contohnya standar kecantikan kita gitu ya. Pasti maunya yang ya bolehlah disebutkan yang tinggi, yang putih dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita embrace our true value, our ya apa adanya kita, ternyata kita tahu kita tuh bernilai, kita tuh berharga, benar kan? Karena nggak ada orang lain yang seperti kita ini di dunia ini. Meskipun ada apa namanya kalau di sekarang lagi banyak orang yang doppelganger ya, yang mirip. Ya, apa itu bahasanya? Oke. Tapi basically dia nggak akan bisa nge-replace kita. Amin. Nah, sebenarnya menjadi true itu harusnya mengembalikan kepercayaan diri kita bahwa kita itu spesial. Apalagi kalau kita sudah tahu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita tahu betapa berharganya kita. Bukan berarti kita jadi urak-urakan sama penampilan kita, bukan berarti kita jadi nggak jaga diri, maksudnya nggak self-care, self-love, tapi harusnya self-care dan self-love itu bersumber terlebih dahulu dari penerimaan kita akan identitas asli kita. Akan diri kita apa adanya. Entar kalau enggak, orang misalnya gini, oh lagi ngetren ya facelift gitu. Nanti gue satu saat nanti kalau udah punya uang, gue bakal facelift. Dan seterusnya akan melakukan tindakan-tindakan itu atas dasar kekosongan dalam diri. Ya gitu. I'm not against self-care, tapi harus balik lagi karena kalau enggak kita akan repeating the operations, repeating the things hanya karena kita nggak bisa menerima diri kita apa adanya. Oke, next slide-nya. Teman-teman tahu ini apa? Yang gambar ini? Oke, hari ini kita banyak ilustrasinya pakai TikTok. Yes, ketahuan banget gue ya. Oke, ini apa tahu nggak? Nggak tahu ya, oke. Aku jelasin sedikit. Kalau salah maaf ya. Rating things I did. Rating things I did. Bukankah orang-orang yang di sosial media ini menjadi diri sendiri, menjadi apa adanya? Be true with your own. Bener gak? Bukaan aib gitu. Rating things I did. Ada yang bahkan ada yang maaf nih, dia juga menunjukkan apa yang dilakukan oleh parentsnya. Misalnya gini, minus 10.000 out of 100 because my father left my mom due to LC. Nah, kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi ada rating things I did kayak gitu. Nah, bahkan itu ada hashtagnya. Dark humor, pain talk. SH itu apa ya? SH itu apa ya? Oh, aku baru tahu. Oke. Dengar nggak? Jangan-jangan yang ngomong di sini. Dengar nggak tadi dia bilang apa? Self harm. Aku baru tahu. Oke. Dan seterusnya hashtagnya. Oh, oke. Jadi apakah itu otentik?
Iya, kita bisa akuin itu otentik. Ya. Tapi, nah, kita akan belajar ada 3 value, dan value yang pertama adalah yang be authentic before God first, then before man. Artinya apa? Seringkali kita merasa kita perlu menjadi otentik terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Lu harus terima gua dong kalau lu mau jadian sama gua. Ini gua nih begini, gua emang begini orangnya gitu. Gua nggak bisa on time. Ya. Gua emang dari dulu udah edik sama ini. Gua emang kata-katanya kasar kayak gitu. Dan biasanya orang menjadi otentik dan menuntut untuk orang lain di sekelilingnya menerima itu, benar nggak? Itu yang biasanya diajarkan. Atau di dunia ini juga bilang kamu harus otentik sama diri kamu sendiri. Kamu tuh nggak bisa didefinisikan pria, kamu nggak bisa didefinisikan wanita. Kamu tuh, ya maksudnya ada gerakan-gerakan seperti itu ya teman-teman. Jadi mencari identitasnya, melabeli dirinya dari pemikiran sendiri, dari perasaan sendiri, dan padahal for your information, pemikiran dan perasaan kita itu dibentuk oleh paling besar oleh lingkungan kita, ya kan? Dari apa yang jadi input kita gitu. Kalau misalnya kita juga dengerinnya, let's say lagu-lagu kalau zaman dulu, tahu nggak emo, yang rambutnya gitu, lengket gitu kayak set gitu kan. Tapi ini bukannya mendiskreditkan. Tapi kalau kita dengerin itu terus, lebih dari kita dengar kata Tuhan, pasti yang akan menjadi identitas kita ya yang tadi gitu. Even gak usah yang emo, jangan diskreditkan orang yang suka emo dong. Yang suka misalnya K-pop misalnya, ya kan? Itu kan juga there's a lot of things yang membentuk kita, membentuk value kita, ya kan? Dan balik lagi ke dalam poin ini, kita di Shine berharap mengencourage teman-teman untuk menjadi otentik di dalam Tuhan, kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum kepada orang-orang di sekitar. Karena sebenarnya orang-orang melakukan rating things ini, even gini deh, aku lihat sih di Shine gak banyak sih yang kayak gini. Iya, maksudnya ngelihat dari mana? Iya, yang enggak cuma bikin second account, third account, ya kan? Enggak gitu, gue enggak bikin di TikTok, gue enggak kayak Koet yang bikin TikTok-tiktokan gitu. Gue bukan TikTokers, tapi gue bikin second account, third account gitu kan. Iya, nah second account sama third account dan sebagainya, yang lihat siapa sih? Manusia kan, orang kan. Paling enggak orang yang kita pikir bisa nggak cepu deh. Iya. Yeah. Tapi kadang-kadang suka cepu loh. Nggak artis suka gitu loh. Dia share ke temannya kan, terus saya disebarkan di Lambe Tura. Loh kok bisa sih, itu kan close friend. Ah gitulah, oke. Oke lah ya, kayak gitu. Oke, balik lagi. Jadi sebenarnya tujuannya apa kita kayak gitu? Even kita nggak sampai memviralkan gitu ya. Tujuan kita apa? Untuk diterima, ya kan? Deep down inside tujuan kita adalah untuk di-accept sama orang. Di-accept bahkan sama teman-teman kita gitu kan. Nah, padahal apa sih yang sebenarnya nanti kita akan belajar ya? Apa sih kata Tuhan? Apa sih kata firman Tuhan tentang itu? Tapi poin yang pertama adalah jangan cari penerimaan dari dunia. Bahkan dari orang terdekat sekalipun, karena sebenarnya itu nggak sejati, itu nggak kekal. Penerimaan dari mereka itu, penerimaan dari manusia pada umumnya itu bersyarat. Dan ketika kita menaruh rasa penerimaan kita di dalam manusia, kita akan terus merasa haus. Jadi ada 2 titik ekstrim. Titik ekstrim yang pertama, kita jadi orang yang katanya sih otentik, tapi nggak otentik. Yang kita tunjukin cuman yang baik-baik aja. Karena apa? Karena kita mau diterima. Tapi ada sisi yang lain di mana ya udah kita jadi seurakannya kita, seraunya kita, karena kita merasa bahwa
Ya orang harus menerima kita apa adanya. Orang ya, orang. Nah jadi di sini kita sama-sama belajar, jangan cari penerimaan dari dunia. Yang mau belajar katakan amin. Nah slide selanjutnya, apa sih kata Tuhan tentang otentik ini? Nah kita akan belajar dari Kejadian 3. Nah ini di dalam translation New Living, the man and woman sin. Intinya kejatuhan manusia dalam dosa di dalam bahasa Indonesianya. Oke, di sini di ayatnya nanti teman-teman bisa baca dari ayat 1 dan seterusnya. Pasti mungkin teman-teman udah tahu tentang bagaimana jatuh dalam dosa Adam, Hawa, terus dibujuk, ditipu oleh ular dan seterusnya. Oke. Kita baca sama-sama yang ayat ini saja, ayat 8 sampai 9, 1, 2, 3. Yeah, where are you? Where are you guys? Yeah, where are you? Oke, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kemudian mereka sadar diri mereka telanjang, mereka bersembunyi. They hid from the Lord. Ya, mereka bersembunyi dari Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, di manakah kamu, Adam? Di manakah kamu? Where are you? Oke. Ketika saya membaca ayat ini, sebelumnya, apa sih perasaan yang timbul? Jujur, waktu itu aku ngerasa kayak lagi buat salah, terus orang tua suka datang kayak, kamu habis buat apa? Kayak gitu. Itu perasaan dan kayak nuansa yang timbul dari membaca ayat ini sebelumnya. Ada yang mungkin merasakan hal yang sama? Ya kan? Ketika baca ayat ini waktu Tuhan tanya, di mana kamu Adam? Di manakah kamu, dengan suara beratnya gitu kan. Terus dia gemetaran lah ya. Dia tahu gue salah terus dipanggil gitu kan, gemetaran, makanya dia sembunyi. Nah, next slide-nya. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau kasih tahu, mau sampaikan hari ini ke teman-teman. Waktu Tuhan bilang, where are you? It is not from an anger man. Itu bukan, it is not coming from anger of God. But it is the hurtful cry dari seorang bapa. Percayalah ketika kita sudah punya anak, waktu anak kita berbuat salah, misalnya ini ya, misalnya di rumah Angel tuh ada CCTV. Terus secara nggak sengaja Cece mungkin melihat di monitor bahwa dia melakukan sesuatu hal yang berbahaya. Let's say Tobias ngambil pisau, bermain-main dengan pisau. Ketika saya datang ke rumah, buru-buru misalnya dari Eden, terus ngelihat, Tobias lagi main pisau, saya berlari ke rumah. Apa yang saya lakukan? Saya akan mengecek dia, ya kan? Mungkin kalimatnya bukan where are you, mungkin kayak, Tobias kamu lagi ngapain? Gitu kan. Tapi yang timbul bukan perasaan untuk menghukum teman-teman. Nah ini yang mungkin ditanamkan oleh iblis, atau bahkan mungkin gak cuman iblis lah, dari bagaimana kita berinteraksi di dalam keluarga. Kita selalu berpikir ketika kita berbuat kesalahan, kita akan dihukum. Terus pertanyaan-pertanyaan interogasi muncul. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu gini? Kenapa kamu kayak gitu kan? Itu yang membuat kita nggak menyadari ternyata esensi dari ayat ini, dari perkataan ini, dari pertanyaan Tuhan ini adalah bukan untuk menghukum. Amen. Itu adalah satu pertanyaan yang keluar dari hati Bapa yang sedih, hati Bapa yang terluka gitu. Dan bahkan mungkin karena kita dibesarkan oleh orang tua kita jadi terdoktrin bahwa
Hal itu kan hal yang mudah, dalam tanda kutip, untuk menaati perintah Tuhan itu. Dan Tuhan pasti marah banget dong. Pasti Tuhan marah banget. Orang habis ini ayatnya apa? Habis itu ayatnya kan gak lama Tuhan kasih tahu ya konsekuensinya apa. Oh kamu, karena habis ngomong gini terus si Adam kayak ngeles gitu kan. Itu loh perempuan ini loh kayak gitu. Jadi dan seterusnya. Dan setelah itu kan kita tahu ada konsekuensi-konsekuensi dosa, si perempuan bagaimana, si laki-laki bagaimana kayak gitu. Dan itu seringkali kita baca kan, bacanya lanjut gitu ya, dari satu titik ke ayat sini, ke ayat sini, kita nggak pause di ayat ini dan reflect what God's want to tell you about. It's not about an angry, it's about anger, it's about the heartful cry of an father. The questions where are you, ini was meant to arouse Adam's sense of being lost. Ini aku ambil dari enduring words, enduring words itu ya. Oke, tiba-tiba lupa. Oke, intinya hal ini, pertanyaan ini itu ditujukan untuk menunjukkan bahwa Adam, kamu tuh lagi hilang. Bukannya Tuhan gak tahu lokasi Adam di mana, tapi where are you itu menyatakan bahwa kamu sedang terhilang saat ini. Kamu hilang saat ini anakku. Pertanyaan itu juga menunjukkan kepada Adam bahwa Tuhan gak langsung ngejudge, kamu habis makan itu ya? Gitu. Kalau saya pasti kayak gitu. Kalau sama anak saya, kamu, gitu. Sebelum dia ngomong, saya udah ngomong duluan, saya udah lihat duluan. Mama udah tahu ya kayak gitu kan. Nah padahal Tuhan ngomong seperti ini, Bapa ngomong seperti ini untuk menginisiasi Adam untuk mengakui dosanya. Selanjutnya, pertanyaan ini menunjukkan betapa terlukanya Tuhan akan manusia yang terhilang ini. Dia tahu banget ketika Adam mengambil buah itu, ketika mereka jatuh, maka hubungan dengan Tuhan itu gak jadi kayak dulu lagi teman-teman. Mereka gak bisa tinggal bersama dengan Tuhan di Taman Eden, gak bisa ngobrol bareng lagi. Dan pertanyaan ini juga mengekspresikan bagaimana Tuhan juga mau supaya setiap dari kita sadar bahwa kita tuh perlu loh bertanggung jawab akan apa yang kita lakukan, akan tindakan kita. Karena dia tahu bahkan ketika saat sudah ibaratnya jatuh dalam dosa, Tuhan tuh udah merencanakan apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan Adam dan keturunannya dari dosa. Karena kan Tuhan itu Allah Tritunggal, dia sudah bersama-sama. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita menciptakan. Jadi dalam bayangannya Tuhan tuh kayak udah tergambar bahwa wah gue harus selamatin mereka. Ini ada jurang pemisah antara hubungan aku dengan manusia yang aku kasihi. Antara aku dengan anak-anakku. Jadi pertanyaan where are you di sini, please keep in mind, itu bukan pertanyaan untuk menginterogasi, bukan pertanyaan untuk menghukum, tapi pertanyaan yang mau disampaikan oleh seorang bapak kepada anaknya dengan tujuan-tujuan tadi, menunjukkan bahwa kita terhilang, menunjukkan bahwa kita harusnya menyatakan diri di hadapan Tuhan dengan kesalahan kita. Jadi di sini teman-teman kita belajar dari value yang pertama, bahkan Tuhan mau kita otentik, bener gak? Dia tanya where are you? Itu mau supaya kita otentik. How are you guys? How are you dear? Setiap kali kita berdoa mau tidur nih, Tuhan tuh gak lagi nyiapin sambil begini terus nyiapin list gitu ya, disuruh malaikatnya. Habis buat apa tadi? Apa tadi? Oh tadi bocor kau ngeluh ya? Oh, tadi gini ya, enggak gitu. Waktu kita mau doa, mau tutup mata, mau tidur, Tuhan tuh ternyata cuma mau kita otentik.
Kita mengakui dosa kita mengakui hari ini kita merasakan apa yang kita alami. Tuhan mau seperti itu teman-teman. Amin. Jadi ayat ini mau menyatakan tentang kita perlu hubungan yang otentik sama Tuhan. Seringkali kita lupa untuk punya hubungan yang otentik sama Tuhan. Kan Tuhan udah tahu. Tuhan kan maha tahu, dia tahu dong apa yang gue lakukan selama ini. Bahkan nggak perlu ngomong aja kan Tuhan tahu apa yang saya butuhkan, apa yang saya perlukan. Enggak teman-teman, tapi Tuhan mau ada komunikasi, ada relationship yang otentik antara kita dengan Dia. Dan seringkali kita lupa, kita mau menjadi otentik di depan orang-orang. Tapi kita lupa untuk mau menjadi otentik di depan Bapa kita. Amin. Oke, jadi itu poin yang pertama. Dan poin yang selanjutnya, authenticity is shown by how Jesus lived and how the Bible is written. Apa sih maksudnya ayat ini? Apa sih maksudnya poin ini? Poin ini menunjukkan kepada kita bahwa otentik tadi ditunjukkan sebenarnya dari bagaimana Yesus hidup. Karena Yesus hidup sebagai Tuhan dan juga manusia, kita bisa lihat Tuhan menjadi apa adanya di depan murid-muridnya. Contohnya gini, kadang-kadang kita ngerasa kalau kita menjadi otentik itu akan menunjukkan kita lemah. Karena menunjukkan kelemahan kita. Being vulnerable kan, buat orang mungkin akan meng-attack kita, akan mengeksploitasi kita dan seterusnya. Nah, bukan berarti ketika kita menunjukkan diri kita apa adanya, terus kita menjadi lemah. Karena Yesus juga menunjukkannya di hadapan murid-muridnya. Dan enggak semua orang sih, by the way, dia kadang-kadang hanya mengambil 3 orang murid terdekatnya untuk nunjukin, ya kan. Waktu dia lagi di Taman Getsemani, dia juga panggil orang-orang di sekelilingnya, panggil support sistemnya untuk mendukung dia. Dan kadang-kadang kita merasa nggak perlu jadi otentik, karena kalau otentik ya tadi takut dimanfaatkan dan sebagainya. Ya memang pengalaman itu memang benar adanya, ada orang-orang yang memanfaatkan kita, ada orang-orang yang merendahkan kita karena kita bersikap otentik. Tapi sebenarnya poin kedua ini bicara tentang bagaimana Tuhan nunjukin kok ketika dia menjadi manusia, dia punya kelemahan. Dan orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang tepat, itu yang akan mendukung kita ketika kita menjadi otentik. Tapi ingat selalu balik lagi ke poin yang pertama. Kita harus otentik dulu sama Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang memberikan kita penerimaan yang sejati. Tuhan yang mengasihi kita apa adanya, mengasihi kita tanpa syarat. Jadi ketika kita sudah dalam tanda kutip otentik sama Tuhan, kita nggak nyari penerimaan ketika berotentik, menjadi otentik dengan orang lain. Karena capek dong kalau berpura-pura terus, benar nggak? Di dalam hubungan ujung-ujungnya kita perlu menjadi otentik. Nah tapi kalau kita tidak otentik sama Tuhan dulu, kita jadinya mencari penerimaan dengan otentik dengan orang lain. Padahal menjadi otentik dengan orang lain itu bukan berarti kita akan menerima penerimaan 100%. Benar? Karena orang yang kita otentik juga perlu otentik, benar nggak? Benar? Orang yang kita otentik perlu otentik juga. Jangan terus-menerus kita datang terus kita pengen didengerin, tapi tanpa mau mendengarkan orang lain. Ya kalau kayak gitu ya gak akan bisa berkembang hubungannya. Amin. Jadi buat teman-teman yang ngerasa aku kayaknya gak bisa otentik deh. Ya pertama otentik dulu sama Tuhan. Dan selanjutnya kalau kamu mau hubungan itu menjadi hubungan yang berkualitas, kamu perlu being otentik. Siapa yang mau berteman dengan orang yang ngebullshit mulu? Ada? Enggak ada. Ada yang mau punya pacar gitu sama orang yang palsu gitu, yang fake gitu. Kan nggak mau kan.
Jadi relationship akan semakin lebih berkualitas kalau menjadi otentik. Tapi ingat, penerimaannya harus pertama datang dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu bicara tentang bagaimana Tuhan hidup, ya. Dan otentik ini juga bicara tentang value di dalam diri kita. Tuhan, kita bisa lihat ya, Tuhan Yesus itu otentik dengan kemanusiaannya dia dan ketuhanannya dia. Ya, waktu orang banyak datang kepada dia bilang dengan terus terang apa adanya siapa dia. Meskipun dia bakal tahu itu bakal membuat dia kehilangan followers. Ada salah satu khotbahnya dia kan, aku adalah roti hidup. Setelah itu orang-orang pada, wah kamu bisa gak sih Tuhan diem aja, iya buat aja mujizat. Banyak akan orang yang percaya sama dia, tapi sebatas percaya karena mujizat. Siapa di sini yang dalam hidupnya mau cuman terima kata-kata yang baik, ya kata-kata yang baik, kata-kata yang muji gitu. Gimana gue hari ini? Bagus, padahal gak bagus. Kita perlu keotentisitikan orang untuk menilai kita, ya kan? Tuhan Yesus itu waktu dia sebagai Tuhan, dia tunjukin otoritasnya. Dia nggak takut orang bilang apa tentang dia, ya kan? Dia otentik sebagai Tuhan, dia otentik sebagai manusia. Dan seringkali kita, tapi anak-anak Kristen nggak mau jadi otentik tentang kekristenan kita, guys, dalam hubungan kita. Lagi PDKT sama orang gitu kan. Mau makan nih. Doa gak ya? Aduh, dia kan beda servernya, gak usah doa dah. Ya kan, gak nunjukin siapa kita di hadapan Tuhan, ngerti gak? Karena apa? Ya karena kita gak otentik. Ya, kita menyembunyikan nilai kita. Itu juga gak otentik teman-teman. Jadi otentik itu bukan cuma sekadar bicara gua mau diterima apa adanya, tapi gua juga harus nunjukin gua apa adanya sebagai anak-anak Tuhan. Makanya ada salah satu quotes dari Dr. Victor A. Price. Dia bilang gini, authenticity is the process of being truly God-like while being fully human. Apa maksudnya? Adalah proses untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan selagi kita adalah manusia, bukan masih manusia, selagi kita adalah manusia. Amin. Jadi otentik, balik lagi, otentik itu menunjukkan bahwa kita punya value. Otentik itu juga menunjukkan bahwa kita harus menjadi diri kita apa adanya dan apa nilai kita di depan banyak orang. Dan authenticity ini bicara tentang bagaimana Alkitab ditulis. Karena gini teman-teman, Alkitab itu tertulisnya itu ada 2, mungkin lebih, tapi ini 2 prinsipnya, preskriptif dan deskriptif. Katakan preskriptif, 2 deskriptif. Kalau di Alkitab ditulis Daud punya, Salomo boleh, Daud juga punya banyak istri. Daud punya banyak istri, apakah orang Kristen boleh punya istri banyak? Tidak. Karena ditulis sebagai deskripsi, deskriptif. Dia benar-benar, Alkitab itu benar-benar otentik, menuliskan tentang sejarah dari orang yang hidup, yaitu Daud. Enggak dipakai sensor, jangan deh, Daudnya dibilang gak pernah jatuh dalam dosa. Ditulis yang bagus-bagus saja. Ngerti gak? Apalagi, oh si Abraham ini pernah nipu lagi, gak bagus-bagus. Coret-coret. Enggak kayak gitu. Hal-hal yang tertulis di dalam Alkitab deskriptif untuk kita bisa mengambil pelajaran dari situ. Oh, ternyata efeknya kalau istrinya banyak begini. Oh, ternyata kalau pilih-pilih kasih dalam menjadi orang tua begini. Kisahnya siapa? Esau dan Yakub. Oke? Deskriptif. Saking deskriptifnya, saking otentiknya menunjukkan apa? Bahkan seorang pelacur sekalipun, Rahab sekalipun dipakai untuk menjadi vessel untuk karya keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Ya kan? Kita pernah bahas ini. Dari silsilah Yesus ada begitu banyak orang-orang yang jatuh dalam dosa, ada begitu banyak orang-orang yang tidak qualified untuk menjadi
orang yang dalam tanda kutip nih ya, orang yang tertulis di dalam sejarah. Amin. Jadi kalau gini teman-teman, jadi begitu banyak orang-orang yang tertulis di dalam Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab adalah orang-orang yang kelihatan bobroknya, itu saking otentiknya Alkitab kita nunjukin betapa besarnya kasih karunia Tuhan yang akan bisa memakai setiap daripada kita untuk jadi alat kerajaannya. Amin. Jadi bahkan Paulus juga menuliskan ada duri di dalam dagingnya. Ya, menunjukkan dia punya kelemahan, bukan sekedar pendeta yang hebat yang bisa melakukan mujizat, tapi dia juga bergumul di dalam kehidupannya. Jadi nggak perlu difilter-filter, dalam artian nggak perlu difilter sesuatu yang mungkin kita anggap sama ini memalukan. Terkadang bisa dipakai Tuhan untuk bisa jadi kesaksian buat orang. Turn your mess into message, ya kan? Turn your test into testimony. Amin. Next slide-nya. God doesn't call the qualified. Kita baca sama-sama. Amin. Jadi mari semua teman-teman di sini, it's okay not to be okay. But you must know, di tengah-tengah situasimu yang gak oke, Tuhan kasih karunia yang begitu besar akan mengangkat kamu. Next slide-nya. Poin yang ketiga adalah Jesus loves you just the way. Sama-sama. Yeah. But when you, lanjutin. But he loves you even more to let you stay that way. Yesus mengasihi kita apa adanya, amin. Tapi dia terlebih lagi mengasihi kita supaya dia nggak mau kita dibiarkan tetap apa adanya. Karena balik lagi ya, salah satu poin dari otentik itu adalah back to the original design. Karena gitu, kadang kita berpikir ini seotentik-otentiknya gue. Tapi kalau dirunutkan kembali, harusnya seotentik-otentiknya kita tuh seperti apa sih? Seperti gambaran desainnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi gue emang terlahir begini gitu. Itu tuh bukan akhir, bukan titik, itu tuh koma. Gue terlahir begini, gue dibesarkan begini dengan orang tua yang broken, dengan kayak gini. Tapi rencana Tuhan dalam hidup gue, nah itu yang harusnya kita pegang, amin. Itu yang harusnya jadi authenticity kita itu seperti itu, amin. Di sini kita belajar, ternyata untuk menjadi otentik kita perlu untuk kembali ke desain yang awal. Amin. Sehingga kita perlu yang namanya berprogres. Slide selanjutnya. Ada salah satu kisah di dalam Alkitab ketika Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Kita tahu ceritanya, orang-orang ingin melemparkan batu. Tetapi Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa dia lempar batu duluan. Dan setelah itu orang-orang tidak melempari wanita ini. Nah, seringkali kita diperhadapkan dengan baik diri kita sendiri ataupun orang lain yang bersikap otentik akan kelemahannya, akan dosanya, akan kecenderungannya. Dan kita mudah sekali untuk menghakimi. Bahkan kita mudah sekali untuk menghakimi, gak cuma orang lain, kita mudah sekali untuk menghakimi diri kita. Oh, gue gagal nih,
PTN misalnya, berarti masa depan gue nggak ada. Oh, gue terlahir dari keluarga yang bercerai, mama gua sering gonta-ganti pasangan dan sebagainya. Terus kita melabeli diri kita. Artinya kita menghakimi diri kita. Oh, gua masih kecanduan pornografi, gua masih kecanduan rokok dan sebagainya. Dan kita sering menghakimi diri kita. Kita melempar batu pada diri kita sendiri. Nah, hal inilah teman-teman yang harus kita belajar bahwa Tuhan kita, Yesus, itu tidak menghakimi ketika diperhadapkan dengan keotentikan seseorang. Nah, kadang-kadang gini, menjadi otentik itu bukan berarti kadang-kadang ya kita nggak expose diri sendiri, tapi somehow orang tahu kelemahan kita, somehow orang tahu background kita. Nah, itu seharusnya nggak membuat kita berhenti. Amin. Kita harus berprogres. Karena seperti perempuan ini tidak sengaja menjadi otentik. Dia namanya kepergok, keciduk. Ya kan? Mau nggak mau dia jadi otentik. Bahkan itu dikatakan tuh kayak kedapatan lagi berbuat zina, bayangin. Berarti kayak mungkin lagi di hotel terus ditangkap, digerebek gitu. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan memperlakukan wanita ini. Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Tapi kita juga jangan berhenti sampai ya Tuhan menerima kita apa adanya. Amin. Kita perlu buat progres. Kita perlu kembali ke desain awalnya Tuhan. Supaya kita gak lagi jadi budak dosa. Sama yang kayak minggu lalu ya. Kalau teman-teman datang di ibadah minggu lalu. Ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan ketika kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, kita tahu Dia mengenal kita. Amin. Dia menjadi pribadi yang terdekat dengan kita. Tapi seringkali kita jadi orang yang menyakiti Roh Kudus yang hidup di dalam kita dengan dosa kita. Karena kita sekedar cuma mau diterima apa adanya. Roh Kudus kan terima gua apa adanya. Roh Kudus sudah hidup di dalam diri gua. Gua bahkan bisa berbahasa roh. Tapi kita berhenti sampai situ. Kita mau tetap diterima apa adanya. Kita mau tetap keep sinning. It makes the heart of the Holy Spirit is broken, teman-teman. Kita perlu buat progres setelah kita diterima apa adanya. Amin. Dan ada special message that I get ketika aku nyiapin hal ini ya. Kalau ada nih yang punya kecenderungan, ini bukan ini ya. Aku kami lebih menyukai untuk menggunakan kalimat kecenderungan untuk menjadi LGBTQ sekalipun. Jangan berhenti apa kata dunia bilang being true to yourself. It's not okay guys. Kamu diciptakan Tuhan sebagai pria dan atau wanita. Tidak ada yang lebih dari itu, tidak ada yang kurang dari itu. Back to God design. Even kalau kamu tahu orang-orang di sekelilingmu ada yang punya kecenderungan demikian, please jangan hakimin mereka. Karena seperti Tuhan bilang, siapa yang gak berdosa lempar batu duluan. It is real teman-teman. Dulu kita itu, generasi kita sering banget ngata-ngatain banci, bencong dan sebagainya. Terus one day I found one of my bukan friends lah, semacam itulah ya. Pokoknya one of person that I know, dia punya kecenderungan demikian. Dan dia bilang, it is very very hurt for him or her to being mocked. Bahkan di tengah-tengah ibadah. It's okay kalau generasi sebelumnya tuh kadang kalau misalnya lagi khotbah terus bilang kayak offense gitu ya. But we learn also, kita harus belajar untuk tidak menjadikan mereka bahan olok-olokan. Mereka juga fighting, mereka juga strive to back to God designs. Jadi kalau kalian punya, ini satu wake up call juga buat teman-teman di tongkrongan kalian, stop jelek-jelekin, stop mocking mereka. Kita belajar, oke? Kita belajar.
Kita sama-sama belajar. Karena you will never know ada orang di sekelilingmu yang memperhatikan kamu, sebenarnya mungkin mau approach kamu untuk dia mau cerita apa adanya, tapi karena kita jokes begitu, dia nggak jadi cerita. Oke? Apa bedanya dengan yang nge-vape? Apa yang bedanya yang onani, masturbasi? Dosanya sama-sama ditebus di kayu salib, guys. Even you are lying, kamu bohong aja, itu sebenarnya dosanya sama. Cuman bedanya ada yang ketahuan dan gak ketahuan. Ada yang dianggap masyarakat oke, ada yang dianggap sampah. It's the same. Kalau kita mau jadi rumah buat generasi, please try to control what you're saying. Amen. Karena saya juga belajar kayak gitu kok. Oke, next slide-nya. Tadi kita mau being authentic, amen. Kita mau making progress, amen. Karena ada ayatnya teman-teman. But he said to me, ini Tuhan bilang kepada Paulus, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ya, atau di dalam bahasa Indonesianya, justru dalam kelemahanku, kuasa Allah dinyatakan. Kuasa Allah sempurna, amin. Kita semua di sini adalah orang-orang yang lemah. Kita semua orang-orang di sini adalah orang-orang yang pernah terhilang atau bahkan sedang menghilang diri dari Tuhan. Tapi kita perlu tahu kalau misalnya kasih karunia-Nya begitu amat besar, bahkan saking gilanya cinta Tuhan, reckless love, sampai dia bisa meninggalkan 99 domba hanya untuk mencari satu domba yang terhilang. Apakah kita adalah domba yang terhilang? We should know that God loves you even though. Amen. Even though blah blah blah, God still loves you. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan Paulus belajar bahwa therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses. Ya, bukan berarti nunjukin gue paling victim nih, self victim gitu, bukan. Paulus nggak nunjukin gue paling lemah nih. Gue nggak. Tapi maksud dari pesan ini, message ini adalah dia nggak apa-apa dianggap nobody. Dia nggak apa-apa nggak diterima masyarakat, asal dengan ketidakapapannya tadi, ketidakmampuannya dia, orang bisa ngelihat Kristus hidup di dalam diri kamu. Amin. Yesus datang ke dunia juga sebagai anak tukang kayu. Nggak qualified untuk jadi seorang raja. Tapi dia oke untuk taat sama orang tuanya, jadi tukang kayu. Dia oke untuk lahir di kandang domba. Gitu. Kita juga perlu okay with ourselves, karena kita tahu kasih karunia-Nya yang memampukan kita. Karena Yesus ada di dalam kita, Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Siapa sih kita sampai Tuhan tuh bilang kita bisa melakukan, bahkan kamu, saya, kita akan melakukan jauh lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Amin. Jadi sepowerful itu. Kita perlu otentik dengan diri kita yang adalah anak-anak Tuhan. Dengan identitas kita adalah sahabatnya Roh Kudus. Nyanyi I'm a friend of God, kayak gitu kan. Terus kayak I want to see Jesus face to face. Kalau di gereja nyanyinya lembut, merdu banget. Tapi kalau di luar, bisa gak kita nunjukin siapa kita di hadapan orang banyak? Bukan karena kita, tapi karena Dia yang akan memampukan kita untuk membuat kita jadi apa adanya. Amin. Balik apa adanya sebagai desainnya Tuhan dalam diri kita. Dan next slide-nya, menjadi otentik adalah tentang terhubung dengan pencipta kita. Amin. Sehingga kuasa Tuhan memampukan kita untuk berprogres sampai pada tujuan kita yang sebenarnya, menjadi serupa dengan Dia. Amin.
Karena capek kalau misalnya kita berusaha dengan diri kita sendiri, dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak punya hubungan otentik dengan Tuhan, kita akan terus lapar, kita akan terus haus akan penerimaan orang. Orang makan di kafe ini, kita harus makan. Orang pakai sepatu ini, kita harus punya. It's okay pakai pay later, nggak apa-apa. Itu kata dunia, teman-teman. Ya, kalau kita punya hubungan yang otentik sama Tuhan, kamu bisa memilih apa yang harus kamu perjuangkan dan mana yang tidak kamu perjuangkan. Kalau kamu punya hubungan yang otentik sama Tuhan, kamu tahu dengan jelas siapa diri kamu di hadapan Tuhan. Dan apa yang harusnya kamu effort gitu loh. Banyak kita tuh sering effort untuk hal-hal yang sebenarnya akan membuat kita jauh dari Tuhan. Oke, next slide-nya. Saya juga minta pemusik boleh maju ke depan. Jadi ini adalah 3 poin dari series ini, authentic yet progressive. Yang pertama, be authentic before God first. Amin. Siapa yang di sini mau authentic sama Tuhan? Amin. Saya juga mau. Saya juga belajar, ternyata waktu Tuhan tanya where are you, it's not for condemnation, but it's for salvation. It's for acceptance. Amin. Jadi buang jauh-jauh, belajar melihat Tuhan dengan perspektif yang benar. Caranya dengan baca firman. Terus bergaul karib dengan Tuhan. Kamu tahu Tuhan itu gak sekejam mama bapak kamu. Itu penting loh. Tuhan itu gak sekejam mama bapak kamu. Tuhan tidak seperti bos kamu. Ya, amin. Jadi waktu kita baca Alkitab kita tahu intentionnya Tuhan. Yang kedua, authenticity is shown by how Jesus live. Amin. Yesus saja perlu murid-murid. Masa kamu gak perlu? Iya. Yeah. Masa kamu gak perlu komunitas? Masa kamu gak perlu support system? Dan kamu harus tahu, kamu di-qualified, kamu dilayakan untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan yang ketiga, yuk sama-sama bertobat kita ya. Jangan berhenti cuman di titik ini, tapi maju, bergerak sama Tuhan, sama Roh Kudus untuk buat progres. Kembali ke desainnya Tuhan. Amin. Kembali ke desainnya Tuhan. Yuk mari sama-sama kita pejamkan mata yuk. Kita boleh angkat pujian ini dari awal kali ya. Mari kita tenangkan hati, teduhkan hati, kita mau responi setiap firman yang sudah disampaikan. Roh Kudus akan mengingatkan kata demi kata atau poin-poin yang perlu untuk kamu refleksikan, yang perlu untuk kamu lakukan setelah dari ibadah ini. Kamu perlu untuk dimerdekakan oleh kebenaran firman yang sudah kamu dengar.